Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra." Pada ayat pertama di dalam Al-Quran, Iqra bukan hanya berarti bacalah, namun juga berarti belajarlah. Begitu maha segalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menurunkan satu kalimat pertama dalam wahyunya yang ternyata mempunyai arti dan makna yang sangat berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia bumi di kemudian hari. Inilah Ilmuwan Muslim, persembahan dari Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Tegal. Syukur deh kalau masih enak dimakan buat sahur. Tahun depan aku bikin lagi rendang kesukaan Mas ya. Makasih, Ton. Ya, sama-sama. Wah, uangnya lecek nih, Ton. Lain kali uang disimpan baik-baik, Ton, supaya nggak lecek kayak gini. Loh, kan masih bisa dipakai Pak uangnya. Gini, Ton. Uang ini kan simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Selain kita menghindari persebaran uang palsu, kita juga harus merawatnya. Abu Al-Zahwari atau Al-Bukasis meneliti medis kedokteran, ahli tulang, ahli bedah. Abu Al-Zahwari merupakan seorang dokter, ahli bedah maupun ilmu yang berasal dari Andalusia. Abu Al-Zahwari merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips, sebagaimana yang dilakukan pada era modern saat ini. Sebagai seorang dokter era kekhalifahan, beliau sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern saat ini. Al-Zahwari lahir pada tahun 936 Masehi di kota Al-Zahra, sebuah kota yang terletak di dekat Cordoba, Andalusia yang sekarang dikenal dengan nama modern Spanyol di Eropa. Dalam buku historiografi Islam kontemporer, seorang penulis dari perpustakawan Filiyudin, Istanbul, Turki, mengatakan Al-Zahwari hidup bagaikan seorang sufi. Kebanyakan beliau melakukan pengobatan kepada para pasiennya secara cuma-cuma. Beliau seringkali tidak meminta bayaran. Beliau menganggap melakukan pengobatan kepada pasiennya merupakan bagian dari amal atau sedekah. Beliau merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya. Selain membuka praktek pribadi, Al-Zahwari juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al-Hakam II yang memerintah Cordoba di Andalusia yang merupakan putra dari Khalifah Abdurrahman III. Salah satu sumbangan pemikiran Al-Zahwari yang begitu besar bagi kemajuan perkembangan ilmu kedokteran modern adalah menggunakan gips bagi penderita patah tulang maupun geser tulang agar tulang yang patah bisa tersambung kembali. Salah satu karya fenomenal Al-Zahwari merupakan kitab Al-Tasrif. Kitab tersebut berisi penyiapan aneka obat-obatan yang diperlukan untuk penyembuhan setelah dilakukannya proses operasi. Kitab Al-Tasrif begitu populer dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa oleh para penulis.
Terjemahan kitab Al-Tasrif pernah diterbitkan pada tahun 1519 Masehi dengan judul Liber Theorisae nec non partisae al-Sahawarafi. Salah satu risalah buku tersebut juga diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan Latin oleh Simon di Genova dan Abraham Indals pada abad ke-13. Salinan kitab Al-Tasrif juga diterbitkan di Venice pada tahun 1471 Masehi dengan judul Liber Servitoris. Kitab karya Al-Zahwari semakin termasyhur di seluruh Eropa. Kitabnya yang mengandung sejumlah diagram dan ilustrasi alat bedah yang digunakan Al-Zahwari kini menjadi buku wajib mahasiswa kedokteran di berbagai kampus-kampus. Al-Zahwari menjadi pakar kedokteran yang termasyhur pada zamannya, bahkan hingga 5 abad setelah beliau meninggal. Baru saja Anda ikuti Ilmuwan Muslim. Ikuti kembali Ilmuwan Muslim dengan tokoh yang berbeda hanya di 94 Sebayu FM. Ilmuwan Muslim, persembahan dari Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Tegal. Kenapa dari dulu uangnya berbeda-beda ya? Gini lucu, Indonesia ini kan dulu banyak kerajaan. Nah, setiap kerajaan itu mata uangnya berbeda-beda. Setelah Indonesia merdeka, mata uang itu menjadi tunggal atau satu dan itu menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Selain mempersatukan bangsa, uang juga mempersatukan kita loh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam nak. Oh ya, lebaran nanti ke rumah kan? Soal itu kayaknya belum bisa pastikan lagi Pak. Soalnya Mas Surya belum dapat izin. Oh iya, enggak apa-apa nak. Enggak usah dipaksa. Ya udah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam nak.